Pemuda, oke. Seluruh pembicaraan tentang teleologi dan semacamnya ini hanya teori yang menyesatkan dan trauma jelas-jelas ada. Dan manusia tidak bisa lepas dari masa lalunya. Tentunya kau menyadarinya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Selama masa lalu tetap ada sebagai masa lalu, kita hidup dalam konteks masa lalu. Dan kalau seseorang hendak memperlakukan masa lalunya sebagai sesuatu yang tidak ada, itu sama saja dengan meniadakan seluruh kehidupan yang sudah dijalaninya. Apakah kau menyarankan aku memilih hidup yang begitu tidak bertanggung jawab? Filsuf, memang benar. Manusia tidak bisa menggunakan mesin waktu atau memutar kembali jarum waktu. Tapi bagaimana seseorang memaknai peristiwa di masa lalunya? Inilah tugas yang diberikan pada dirimu yang sekarang. Pemuda, baiklah, jadi ayo bicara saat ini. Terakhir kali, kau bilang manusia menciptakan emosi amarah bukan? Dan bahwa itulah pendirian dari sudut teleologi. Aku masih tidak bisa menerima pernyataan itu. Contohnya, bagaimana kau bisa menjelaskan contoh-contoh kemarahan terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah? Apakah kau akan berkata bahwa itu semua emosi yang diciptakan untuk menekankan pendapat seseorang? Filsuf, tentu saja. Ada masa-masa ketika aku dibuat berang oleh masalah-masalah sosial. Tapi aku akan berkata bahwa ketimbang luapan emosi yang tiba-tiba, ini lebih menyerupai emosi yang didasarkan pada logika. Ada perbedaan antara kemarahan pribadi, sentimen pribadi, dan kemarahan yang muncul akibat kontradiksi dan ketidakadilan di masyarakat, kemarahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan. Kemarahan pribadi akan segera mereda. Kemarahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan, di sisi lain, bertahan dalam waktu lama. Amarah sebagai ekspresi sentimen pribadi hanyalah alat untuk membuat orang lain tunduk padamu. Pemuda, kau berkata amarah karena sentimen pribadi dan amarah yang timbul karena ketidakadilan itu berbeda? Filsuf, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Karena amarah yang timbul karena ketidakadilan melampaui kepentingan diri sendiri. Pemuda, kalau begitu, aku ingin bertanya tentang sentimen pribadi. Tentunya kau sekali waktu pernah marah bukan? Misalnya kalau seseorang melontarkan makian kepadamu tanpa alasan khusus. Filsuf, tidak. Aku tidak marah. Pemuda, ayolah, jujurlah padaku. Filsuf, kalau seseorang memaki di depan wajahku, aku akan memikirkan tujuan terpendamnya. Sekalipun tidak memaki secara langsung, saat kau merasa benar-benar marah karena perkataan atau perilaku orang lain, tolong pertimbangkan bahwa orang itu sedang menantangmu dalam upaya perebutan kekuasaan. Pemuda, upaya perebutan kekuasaan? Filsuf, misalnya, seorang anak akan mengusik orang dewasa dengan berbagai kejahilan dan kelakuan buruknya. Dalam banyak kasus, ini dilakukan dengan tujuan mencari perhatian, dan akan berhenti tepat sebelum orang dewasa tersebut menjadi benar-benar marah. Akan tetapi, kalau anak itu tidak berhenti sebelum orang dewasa tersebut menjadi benar-benar marah, tujuannya sebenarnya adalah untuk bertengkar. Pemuda, kenapa anak itu ingin bertengkar? Filsuf, dia ingin menang. Dia ingin membuktikan kekuatannya dengan menang. Pemuda, aku belum bisa menangkapnya. Bisakah kau memberiku beberapa contoh konkret? Filsuf, katakanlah kau dan temanmu sedang membicarakan situasi politik saat ini. Tak lama kemudian, percakapan tersebut berubah menjadi perdebatan panas. Dan tidak ada satupun yang mau menerima perbedaan pendapat. Sehingga akhirnya ini sampai ke titik dia mulai menyerang pribadimu bahwa kau tolol. Dan karena orang-orang seperti dirimulah negeri ini tidak bisa berubah, hal-hal semacam itu. Pemuda, tapi kalau ada yang bicara seperti itu padaku, aku tidak bisa diam saja. Filsuf, dalam hal ini, apa tujuan lawan bicaramu? Apakah dia hanya ingin mendiskusikan politik? Tidak, bukan itu. Pada dasarnya, dia mendapati dirimu menjengkelkan, lalu ingin mengkritik dan memprovokasimu, serta membuatmu tunduk lewat upaya perebutan kekuasaan. Kalau engkau menjadi marah di titik ini, saat yang ditunggu-tunggunya tiba, dan hubungan kalian mendadak akan berubah menjadi upaya perebutan kekuasaan. Tak peduli apapun bentuknya, kau tidak boleh terbawa oleh provokasi tersebut. Pemuda, tidak, kita tidak perlu kabur. Kalau seseorang ingin memulai perkelahian, tidak masalah menerima tantangan itu. Karena itu toh salah orang lain. Kau bisa menonjok hidungnya, si pandir tolol itu, dengan kata-kata. Filsuf, sekarang katakanlah kau mengambil kendali dalam pertengkaran itu. Lalu pria satunya, yang sedang berupaya mengalahkanmu, mundur secara sportif. Masalahnya, perebutan kekuasaan itu tidak berakhir di sana. Setelah kalah dalam pertengkaran, dia akan segera masuk ke tahap berikutnya. Pemuda, tahap berikutnya? Filsuf, ya, tahap balas dendam. Meskipun sudah mundur sementara waktu, dia akan menyusun rencana licik untuk balas dendam di tempat lain dengan bentuk yang berbeda, dan akan muncul kembali dengan tindakan pembalasan.
Pemuda, contohnya? Filsuf, anak yang ditindas oleh orang tuanya akan berubah nakal. Dia akan berhenti bersekolah. Dia akan mengiris pergelangan tangan atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk menyakiti diri sendiri. Dalam pandangan etiologis Freud, ini dianggap sebagai hubungan sebab dan akibat yang sederhana. Sang orang tua membesarkan anaknya dengan cara ini. Karena itulah anak mereka tumbuh menjadi seperti ini. Ini sama seperti menunjukkan bahwa suatu tanaman tidak disiram sehingga menjadi layu. Ini merupakan penafsiran yang jelas mudah dipahami. Tapi pandangan teleologis Adler tidak menutup mata pada tujuan utama yang disembunyikan oleh anak itu. Artinya, tujuan untuk balas dendam pada orang tuanya. Kalau dia menjadi anak berandalan, berhenti bersekolah, mengiris pergelangan tangan atau melakukan hal-hal seperti itu, orang tuanya akan merasa susah. Mereka menjadi panik dan sangat mencemaskan sang anak. Anak itu berkelakuan buruk karena tahu hal-hal tersebut akan terjadi. Dengan begitu, tujuannya saat ini, balas dendam pada orang tuanya, bisa direalisasikan, bukan karena dia terdorong oleh pencetus di masa lalu, lingkungan rumahnya. Pemuda, dia berkelakuan buruk untuk membuat orang tuanya susah? Filsuf, itu benar. Mungkin ada banyak orang yang bingung melihat seorang anak mengiris pergelangan tangannya, dan berpikir, kenapa dia mau melakukannya? Tapi coba pikirkan apa yang akan dirasakan orang-orang di sekitarnya orang tuanya. Misalnya sebagai hasil dari tindakan mengiris pergelangan tangan. Kalau kau memikirkannya, tujuan di balik perilaku bermasalah tersebut akan terlihat dengan sendirinya. Pemuda, tujuannya adalah balas dendam? Filsuf, ya. Dan begitu hubungan interpersonal di antara mereka sampai ke tahap balas dendam. Hampir-hampir mustahil bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusinya. Untuk mencegahnya, ketika seseorang ditantang dalam upaya perebutan kekuasaan, dia tidak boleh membiarkan dirinya terbawa. Pemuda, baiklah. Kalau begitu apa yang sebaiknya kau lakukan sewaktu diserang secara pribadi langsung di depan wajahmu? Apakah kau cuma menyeringai dan menahan diri? Filsuf, tidak. Pemikiran bahwa kau sedang menahan diri adalah bukti bahwa engkau masih terjebak dalam upaya perebutan kekuasaan. Saat ditantang berkelahi, dan kau merasa itu adalah upaya perebutan kekuasaan, mundurlah dari konflik sesegera mungkin. Jangan membalas aksi dengan reaksi. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Pemuda, tapi apakah kita bisa semudah itu mengabaikan provokasi? Yang paling penting, menurutmu bagaimana aku sebaiknya mengendalikan amarah? Filsuf, ketika mengendalikan amarah, kau sedang menahan diri bukan? Sebaliknya, kita perlu mempelajari cara untuk membereskan keadaan ini tanpa menggunakan amarah. Karena bagaimanapun, amarah adalah alat, cara untuk meraih tujuan. Pemuda, ini hal yang sulit. Filsuf, hal pertama yang kuharap bisa kau pahami di sini ialah fakta bahwa amarah merupakan satu bentuk komunikasi, dan kita tetap bisa berkomunikasi tanpa menggunakannya. Kita bisa menyampaikan pikiran dan niat kita, yang bisa diterima tanpa membutuhkan amarah. Kalau kau belajar memahami hal ini lewat pengalaman, emosi itu tidak akan muncul lagi dengan sendirinya. Pemuda, tapi bagaimana kalau mereka mendatangimu dengan tuduhan-tuduhan keliru, atau membuat komentar yang menghina? Aku tidak boleh marah bahkan pada saat itu? Filsuf, kau tampaknya masih belum mengerti. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi kau tidak perlu bergantung pada amarah. Seorang pemberang tidak mudah tersulut emosi mereka, hanya tidak tahu bahwa ada alat komunikasi yang efektif selain amarah. Inilah sebabnya orang-orang pada akhirnya mengatakan hal-hal seperti aku langsung saja membentak atau dia mengamuk. Kita pada akhirnya bergantung pada amarah untuk berkomunikasi. Pemuda, alat komunikasi lain yang efektif selain amarah? Filsuf, kita punya bahasa. Kita bisa berkomunikasi lewat bahasa. Percayalah pada keampuhan bahasa dan bahasa logika. Pemuda, kalau aku tidak mempercayainya, kita jelas tidak akan mengadakan dialog ini. Filsuf, satu hal lagi tentang upaya perebutan kekuasaan. Dalam setiap peristiwa, tidak peduli betapa benar dirimu menurut pemikiranmu, cobalah untuk tidak mengkritik orang lain berdasarkan hal itu. Ini adalah jebakan dalam hubungan interpersonal yang sudah membuat banyak orang terjatuh ke dalamnya. Pemuda, mengapa begitu? Filsuf, saat seseorang meyakini bahwa akulah yang benar dalam hubungan interpersonal, ia sudah melangkah masuk ke upaya perebutan kekuasaan. Pemuda, hanya karena kau berpikir dirimu benar? Tidak mungkin, itu cuma reaksi yang berlebihan. Filsuf, aku benar, artinya pihak lain salah. Di titik tersebut, fokus diskusi telah bergeser dari kebenaran sebuah pernyataan menjadi kondisi hubungan interpersonal mereka. Dengan kata lain, keyakinan bahwa akulah yang benar mengarah pada asumsi bahwa orang ini keliru, dan ini akhirnya menjadi sebuah kontes, dan kau akan berpikir, aku harus menang.
Ini upaya perebutan kekuasaan yang sesungguhnya. Pemuda, filsuf, sejak awal, kebenaran dari pernyataan seseorang tidak ada kaitannya dengan menang atau kalah. Akan tetapi, banyak orang akan segera terjun ke gelanggang perebutan kekuasaan dan berusaha membuat yang lain tunduk kepada mereka. Itulah sebabnya mereka berpikir mengakui kesalahan sama dengan mengakui kekalahan. Pemuda, ya, aspek itu jelas ada. Filsuf, karena seseorang memiliki pola pikir tidak mau kalah, ia tidak mampu mengakui kesalahannya, dan akibatnya ia memilih jalan yang salah, mengakui kesalahan, menyampaikan perkataan maaf, dan mundur dari upaya perebutan kekuasaan. Tidak ada satupun yang berarti kalah. Upaya meraih superioritas tidak dilakukan melalui persaingan dengan orang lain. Pemuda, jadi kalau terlalu terobsesi dengan menang dan kalah, kau kehilangan kemampuan membuat pilihan yang benar? Filsuf, ya. Itu akan mengaburkan penilaianmu, dan yang bisa kau lihat hanyalah kemenangan atau kekalahan yang akan segera terjadi. Lalu kau berbelok ke jalan yang salah. Hanya ketika melepaskan kacamata persaingan dan hal menang kalah, inilah kita bisa mulai mengoreksi dan mengubah diri kita sendiri. Pemuda, oke, tapi masih ada satu masalah. Ini adalah pernyataan bahwa segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Aku bisa mengerti bahwa perasaan inferior merupakan sebuah kekhawatiran dalam hubungan interpersonal, dan bahwa ini memiliki efek tertentu bagi kita. Dan aku menerima gagasan bahwa hidup ini bukanlah sebuah kompetisi sebagai sesuatu yang logis. Aku tidak bisa melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan, dan di suatu tempat dalam diriku, aku menganggap mereka sebagai musuh. Ini jelas menjadi permasalahannya. Tapi yang kudapati membingungkan ialah mengapa Adler menempatkan penekanan yang begitu penting pada hubungan interpersonal. Mengapa dia sampai berkata semuanya? Filsuf, persoalan hubungan interpersonal sangat penting sehingga tidak peduli seberapa luas hal itu dibahas. Hasilnya tampaknya tidak pernah cukup. Terakhir kali aku memberitahumu, yang kurang darimu adalah keberanian untuk menjadi bahagia. Kau ingat itu bukan? Pemuda, aku tidak mungkin melupakannya, bahkan bila mencobanya. Filsuf, jadi mengapa engkau melihat orang lain sebagai musuh, dan mengapa engkau tidak bisa menganggap mereka sebagai kawan seperjuangan? Ini karena engkau telah kehilangan keberanianmu dan melarikan diri dari tugas-tugas hidupmu. Pemuda, tugas hidupku? Filsuf, benar, ini adalah poin yang krusial. Dalam teori psikologi Adler, sasaran yang jelas diletakkan bagi perilaku manusia dan psikologi. Pemuda, sasaran seperti apa? Filsuf, pertama, ada dua sasaran perilaku, untuk menjadi mandiri dan hidup harmonis dengan masyarakat. Lalu sasaran psikologis yang mendukung perilaku-perilaku tersebut adalah kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Pemuda, tunggu dulu. Biarkan aku menuliskannya. Ada dua sasaran perilaku, untuk menjadi mandiri dan untuk hidup harmonis dengan masyarakat. Filsuf, pertama, ada dua sasaran perilaku, untuk menjadi mandiri dan hidup harmonis dengan masyarakat. Lalu sasaran psikologis yang mendukung perilaku-perilaku tersebut adalah kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Pemuda, tunggu dulu. Biarkan aku menuliskannya. Ada dua sasaran perilaku, untuk menjadi mandiri dan untuk hidup harmonis dengan masyarakat. Dan ada dua sasaran psikologis berikutnya yang mendukung perilaku-perilaku ini. Kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu, dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Oke, aku bisa melihat bahwa ini topik yang krusial. Bergantung pada diri sendiri sebagai individu, sekaligus hidup harmonis dengan orang lain dan masyarakat. Tampaknya ini bertalian dengan segala hal yang telah kita diskusikan. Filsuf, dan sasaran-sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan menghadapi apa yang disebut Adler sebagai tugas-tugas kehidupan. Pemuda, lalu, apa saja itu? Filsuf, kita bisa memikirkan kata kehidupan sebagai cara menelusuri masa kanak-kanak. Saat masih kecil, kita dilindungi oleh orang tua kita dan bisa hidup tanpa perlu bekerja. Tapi pada akhirnya, tiba waktunya ketika seseorang harus bisa mandiri. Ia tidak bisa selamanya bergantung pada orang tuanya. Dan dia tentu saja harus mandiri secara mental, dan mandiri dalam artian sosial pula. Dan dia harus berusaha untuk bekerja yang tidak terbatas pada definisi sempit bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, dalam proses bertumbuh dewasa, dia akan mulai memiliki segala jenis hubungan pertemanan. Tentu saja, dia bisa menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang mungkin bahkan mengarah pada pernikahan. Jika itu terjadi, dia akan memulai hubungan perkawinan. Dan jika dia memiliki anak, hubungan antara orang tua dan anak akan dimulai. Adler membuat 3 kategori hubungan interpersonal yang timbul dari proses-proses tersebut.
Dia menyebutnya sebagai tugas untuk bekerja, tugas untuk berteman dan tugas untuk mencintai. Dan semuanya disebut sekaligus sebagai tugas-tugas kehidupan. Pemuda, apakah tugas-tugas tersebut merupakan kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai anggota masyarakat? Dengan kata lain, hal-hal seperti pekerjaan dan membayar pajak? Filsuf, tidak. Pikirkan ini semata-mata dalam hal hubungan interpersonal. Artinya jarak dan kedalaman hubungan interpersonal seseorang. Adler kadang menggunakan ekspresi 3 pertalian sosial untuk menekankan poin tersebut. Pemuda, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal seseorang. Filsuf, hubungan interpersonal yang mau tidak mau harus dihadapi seorang individu ketika berusaha untuk hidup sebagai makhluk sosial itu adalah tugas-tugas kehidupan. Itu merupakan tugas dalam artian seseorang tidak punya pilihan selain menghadapinya. Pemuda, bisakah kau menjelaskannya secara lebih spesifik? Filsuf, pertama-tama, coba kita cermati tugas untuk bekerja. Terlepas dari jenis pekerjaannya, tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan seorang diri. Contohnya, aku biasanya ada di sini di ruang belajar, menulis naskah buku. Menulis adalah pekerjaan yang sepenuhnya bersifat otonom, sehingga aku tidak bisa meminta orang lain mengerjakannya untukku. Tapi kemudian ada pula editor dan banyak lagi yang lainnya, yang tanpa bantuan mereka pekerjaan itu tidak akan dapat terrealisasi. Dari orang-orang yang mengurus desain buku dan percetakan, sampai petugas distribusi dan staf toko buku. Pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa kerja sama orang lain pada prinsipnya mustahil dilakukan. Pemuda, secara umum kurasa demikian. Filsuf, akan tetapi, jika dipertimbangkan dari sudut pandang jarak dan kedalaman, hubungan interpersonal di tempat kerja mungkin bisa dikatakan memiliki rintangan paling rendah. Hubungan interpersonal di tempat kerja memiliki sasaran bersama yang mudah dipahami, yakni meraih hasil yang baik, agar orang-orang bisa bekerja sama meskipun mereka tidak selalu akur, dan sampai batas tertentu mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Dan selama sebuah hubungan terbentuk semata-mata didasari oleh pekerjaan, hubungan ini akan kembali menjadi hubungan dengan orang luar ketika waktu kerja berakhir, atau ketika seseorang berpindah kerja. Pemuda, ya, benar sekali. Filsuf, dan mereka yang tersandung dalam hubungan interpersonal di tahap ini adalah orang-orang yang disebut sebagai need, not in education, employment or training, yang artinya orang muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, pekerjaan atau pelatihan atau pertapa, orang yang mengurung diri di dalam ruangan. Pemuda, tunggu dulu. Apakah engkau berkata mereka tidak mencoba bekerja semata karena ingin menghindari hubungan interpersonal yang diasosiasikan dengan pekerjaan, bukan karena mereka tidak ingin bekerja atau karena mereka menolak melakukan pekerjaan kasar? Filsuf, mengesampingkan pertanyaan apakah mereka menyadari itu sendiri atau tidak, hubungan interpersonal berada pada inti masalahnya. Misalnya, seorang pria mengirimkan resume kerja untuk mencari pekerjaan dan diwawancara, lalu ditolak oleh perusahaan demi perusahaan. Ini melukai harga dirinya. Dia mulai bertanya-tanya apa tujuan dari bekerja kalau dia harus melewati kejadian semacam itu. Atau dia melakukan kesalahan besar di tempat kerja, perusahaan akan kehilangan uang dalam jumlah besar karena dirinya. Karena merasa sangat putus asa, seolah-olah terjun ke jurang kegelapan. Dia tidak tahan dengan pikiran datang ke tempat kerja keesokan harinya. Tidak satu pun contoh tersebut yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sendiri tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan ialah dikritik atau ditegur oleh orang lain melalui pekerjaannya. Menerima cap sebagai orang yang tidak punya kemampuan, atau tidak kompeten, atau tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dan terlukanya harga diri seseorang yang tidak bisa tergantikan. Dengan kata lain, semuanya adalah tentang hubungan interpersonal.